Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang Sistem Informasi Seleksi Calon ASN Kementerian ESDM atau biasa disebut dengan Siska Kementerian ESDM. Siska merupakan laman yang memberikan informasi kepada masyarakat umum, mulai dari informasi jabatan hingga pengumuman seleksi CASN Kementerian ESDM. Siska Kementerian ESDM dapat diakses melalui laman casn.esdm.go.id. Sistem informasi ini dikelola oleh Biro SDM yang berkedudukan di bawah Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM. Dalam proses pengembangannya, data Siska Kementerian ESDM berasal dari data informasi jabatan, informasi penempatan, dan hasil proses seleksi. Selanjutnya, data tersebut diolah menjadi data informasi jabatan, penempatan, dan hasil proses seleksi untuk diunggah ke laman Siska. Sehingga outputnya adalah data tersebut bisa diakses oleh masyarakat luas dan sebagai bentuk transparansi dari seleksi CASN di Kementerian ESDM. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan melalui Siska, ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah munculkan live chat agar pengguna mendapatkan informasi yang lebih lengkap dan bisa menyelesaikan kendala dengan cepat. Yang kedua, integrasikan data hasil seleksi dari BKN agar fitur progres hasil tiap tahapan bisa terlihat hasilnya, sehingga meningkatkan transparansi proses seleksi CASN di Kementerian ESDM kepada pengguna Siska atau calon ASN itu sendiri. Yang ketiga, data pengumuman terdahulu sebaiknya ditampilkan pada fitur pengumuman Siska. Analisis dan evaluasi website resmi Badan Geologi, yaitu geologi.esdm.go.id. Geologi.esdm.go.id merupakan layanan publik berbasis digital yang dikelola oleh Badan Geologi Kementerian ESDM. Website ini berisi informasi, profil, berita, pelayanan, dan kinerja seputar kegiatan seluruh kegeologian. Analisis pelayanan berbasis digital pada website geologi.esdm.go.id yang dimulai dari input meliputi informasi kegiatan seputar kegeologian, data hasil penyelidikan geologi, data kinerja badan geologi, dan isu-isu geologi dalam bentuk foto maupun video, kemudian diproses melalui kegiatan pengumpulan data, sortir data, edit layout, edit foto, edit berita dan informasi pengembangan website, serta UX design, lalu menghasilkan output seperti profil badan geologi. Lalu yang kedua, informasi kegeologian yang meliputi pelayanan satu pintu, laporan kebencanaan kegeologian dan kinerja badan geologi, serta arsip berita geologi. Adapun saran peningkatan layanan untuk website geologi.esdm.go.id, yang pertama adalah user interface dengan terus meningkatkan tampilan layout dari segi warna, penempatan, dan penentuan letak kolom supaya lebih menarik dan mudah untuk dilihat. Kemudian yang kedua adalah pembaharuan aturan pada website Badan Geologi dengan menyajikan dasar hukum aturan yang berlaku seputar update kegeologian seperti Permen SDM nomor 15 dan nomor 34 tahun 2021. Yang terakhir adalah pembaharuan sistem secara terintegrasi seperti meningkatkan integrasi pelayanan yang ada di seluruh satker Badan Geologi seperti PVMBG, PSDMBP, PATGTL, dan PSG dengan menampilkan tugas dan fungsi serta struktur organisasi dari masing-masing satker. Kemudian mengupdate sistem baru pada website geologi dengan menampilkan kegiatan pelayanan hidrogeologi atau air tanah, karena hal tersebut belum ada di website geologi. Salah satu bentuk penerapan pelayanan publik berbasis digital yang disediakan oleh Ditjen Migas adalah aplikasi Apresiasi Produk Dalam Negeri atau APDN Migas. APDN Migas merupakan acuan dalam pengadaan barang atau jasa dan pengendalian impor barang yang terintegrasi dengan SKUP Migas. Aplikasi ini dikembangkan oleh Pusdetin Kementerian ESDM. APDN Migas memberi informasi terkait alur proses SKUP Migas, jenis produk dan jasa penunjang migas, kapasitas produksi perusahaan barang atau jasa, dan nilai keberpihakan dalam negeri.
Sebelum ada aplikasi ini, badan usaha harus mendaftar secara offline ke kantor Ditjen Migas dan mengumpulkan dokumen fisik untuk mendapatkan SKOP Migas yang tercatat dalam buku APDN Migas. Namun, semenjak ada aplikasi ini, badan usaha dapat mengurus SKOP Migas dan APDN Migas secara online dengan cepat dan mudah. Dalam prosesnya, badan usaha mengajukan permohonan secara online dan mengupload dokumen pendukung seperti izin usaha dan NIP, daftar tenaga kerja dan peralatan, sertifikat manajemen mutu dan lingkungan, sertifikat TKDN, dan surat rekomendasi pengalaman pekerjaan. Kemudian, data yang diterima oleh koordinator akan didispo ke evaluator. Evaluator akan memberikan evaluasi dan penilaian yang meliputi aspek legal, aspek teknis, aspek jaringan pemasaran, dan aspek layanan purna jual. Hasil evaluasi akan di-approve oleh direktur melalui Nadiem, dan SKOP terbit berdasarkan kriteria yang ditetapkan serta data masuk ke buku APDN Migas. Output yang dihasilkan berupa data yang tertera dalam buku APDN Migas yang dapat dijadikan acuan dalam APDN Migas untuk pengadaan barang atau jasa, pengendalian impor barang, dan penilaian kemampuan perusahaan. Saran yang dapat saya berikan untuk peningkatan pelayanan APDN online berdasarkan hasil evaluasi saya adalah: yang pertama, melakukan pemeliharaan sistem secara berkala, kemudian melakukan migrasi data dari APDN lama ke APDN baru, yang ketiga, memperbaiki bugs pada aplikasi, dan yang terakhir, memperbaiki tampilan UI UX agar user friendly. Geomap adalah aplikasi katalog peta geologi berbasis web sebagai bentuk lain dari pelayanan peta secara online kepada publik. Peta geologi yang terdapat pada Geomap merupakan konversi data raster ke data vektor yang dilakukan oleh Pusat Survei Geologi dan sudah disinkronasikan dengan Geoportal ESDM OneMap, sehingga data vektor yang ada di Geomap tersedia juga di Geoportal ESDM OneMap. Publik dapat mengunduh peta geologi yang dibutuhkan pada Geomap seperti peta geologi, peta struktur, dan juga peta mineral. Analisis. Dalam input untuk platform Geomap sendiri terdiri dari data geologi dan geofisika dalam format batas spasial yang dilengkapi dengan atribut berupa data-data detail seperti jenis litologi. Proses data geologi dan geofisika didigitasi, yang selanjutnya format digital tersebut disimpan dalam database untuk ditampilkan dalam antarmuka web. Output peta geologi dan geofisika yang bisa diunduh dalam format raster maupun vektor. Evaluasi dan saran. Pada bagian input, skala dan sistem koordinat perlu diseragamkan. Serta input data geologi dan geofisika berdasarkan penelitian terbaru. Ketiga adalah resolusi dan format data perlu diseragamkan. Evaluasi dan saran pada tahap proses adalah: platform memberikan kemudahan pegawai badan geologi dalam mengedit regis dan database sehingga lebih mudah untuk mengupdate data berdasarkan penelitian yang terbaru. Untuk evaluasi dan saran bagian output, user perlu diberi kemudahan dalam memilih tiap SHP, batasnya, serta resolusi raster, sehingga user dapat mengambil data-data dengan lebih efektif dan juga efisien. Sebagai upaya mempermudah masyarakat dan badan usaha mengakses jasa instalatir dan lembaga inspeksi teknis tegangan rendah atau LITR, Kementerian ESDM menyiapkan aplikasi Sistem Informasi Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik atau disingkat SIUJANG Gatrik, yang dapat diakses pada melalui laman siujang.esdm.go.id. Peluncuran aplikasi tersebut sejalan dengan fakta bahwa selain bermanfaat, listrik juga dapat mengakibatkan terjadinya kebakaran maupun kematian tersengat arusnya. Karenanya, masyarakat harus peduli pada proses penyambungan listrik yang aman dan sesuai ketentuan keselamatan ketenaga listrikan. Layanan yang diberikan saat mengakses SIUJANG Gatrik yaitu: yang pertama, langkah pengajuan sertifikasi badan usaha; yang kedua, cara memesan layanan pembangunan dan pemasangan atau kontraktor listrik; yang ketiga, tata cara permohonan NIDI bagi instalasi penyediaan tenaga listrik, pembangkit transmisi distribusi; yang keempat, tata cara badan usaha tertampil pada daftar penyedia layanan; yang kelima, cara memesan layanan SLO; dan yang terakhir, cara memperoleh NIDI dari jalur tanpa instalasi.
Data si Ujang Gatrik berasal dari data daftar badan usaha, data sertifikat badan usaha, dan data sertifikat laik operasi. Saran peningkatan si Ujang Gatrik yaitu yang pertama, melakukan pemeliharaan sistem secara berkala, dan yang kedua, menampilkan tutorial akses aplikasi untuk memudahkan pengguna dalam mengakses informasi.